Lifosta itu jadi salah satu UKM voli di universitas swasta paling berpengaruh di Jakarta sih. Supaya dari yang awalnya cuma di Southeast Asia, sekarang dia targetnya sampai di Asia gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Podcast Skema BEM Untar. Nah, sebelum itu gue mau nanya-nanya nih, Nanya apaan tuh? lu tuh suka main volley gak sih ya? Kalau main volley sih dibilang suka enggak juga sih. Oh, tapi sering main? Kadang-kadang aja. Oh, kadang-kadang. Terus biasanya kalau main gitu, lu tahu teknik-teknik cara mainnya nggak? Kalau teknik paling cuman servis-servis gitu sama passing-passing doang sih. Oh, dasar-dasarnya aja ya. Ya, Oke. Sebelum itu kita kenalin diri dulu kali ya. boleh tuh. Kenalin, gue Zelda. Dan gua Arya. Kita kali ini bakalan ngobrol-ngobrol sama UKM Volley. Siapa tuh UKM volley? Halo kakak dari UKM Volley. Halo. Kenalin, aku Brevan Marvelio dari Sekretariat 1. Aku Michelle Tirta Budi dari penanggung jawab lapangan di Lifosta. Wih, mantap. Kita mau nanya-nanya nih ya seputar UKM Volley. Kalau boleh tahu nih, kalian di periode ini ada proker apa aja sih? Dan boleh tolong jelasin nggak di proker itu kegiatannya ngapain aja? Jadi proker kita tuh ada welcoming party, bakti sosial, ada juga gathering sama latihan umum. Nah, nanti dari welcoming party itu tuh kita nanti menerima mahasiswa baru buat join ke kita. Nanti kita tuh ada ngadain biar mereka bisa lebih kenal dengan UKM Volley dan juga bisa lebih dekat sama orang-orang yang ada di UKM Volley gitu. Kalau bakti sosial, kita kebetulan ke pet shelter karena kita mikir kan udah banyak ya yang ke panti asuhan, jadi kita mau coba ke pet shelter. Nah, di situ kita kayak lihat-lihat anjing yang terdampar di situ dan lumayan banyak juga, banyak banget sih itu. Dan itu kita juga sekalian kasih kayak makanan, vitamin, mainan dan lain-lain itu buat anjing-anjing yang ada di situ. Dan yang terakhir itu masih on progress, itu gathering. Jadi kita para BPH di Lifosta kita mau gathering gitu, kayak apa ya, kayak ngumpul lah. Terus kita bahas mau ke periode depan kita mau ngapain, ya gitu deh. Terus kalau yang mingguannya itu kita ada latihan sih. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalian biasa latihan itu latihan di mana ya? Kita biasa sih latihannya di Gor Grogol ya, karena kan di arena kita belum bisa pakai nih. Jadi kita biasanya latihan di Gor Grogol sih. Oke. Terus biasanya kalian latihan di setiap hari apa aja sih? Sama apa aja nih yang dilatih? Kebetulan sih kita nggak intens ya latihannya, cuman setiap kita latihan tuh kita latihannya setiap hari Jumat karena di Untar itu kan banyak fakultas-fakultas yang liburnya tuh di hari Jumat gitu. Cuman nggak setiap minggu juga, mungkin 2 minggu sekali atau ya kalau kita dapat lapangan aja sih di Gor Grogolnya. Nah, kalau untuk yang dilatih itu biasa karena kita nggak ada coach, kita langsung pas datang kita langsung main aja. Main ya kayak biasa ya permainan ya nge-game aja, main volley pada umumnya gitu sih. Oh, berarti dari kalian sendiri itu kalau latihan biasa langsung game aja. Berarti kalian nggak ada latihan fisik atau gimana gitu ya? Sebenarnya sih biasanya sih harusnya ada ya, cuman karena kita juga belum dapat lapangan yang tetap buat jamnya juga, jadi kita buat sekarang sih masih main-main dulu. Biasanya sih kalau misalkan udah kita dapat lapangan dan segala macamnya sih kita bakal latihan, ada fisik, ada teknik juga dari yang dasar sampai kita yang teknik juga, yang teknik mainnya gimana, cara kita biar bisa perfect gimana gitu. Oke. Terus gue pengen nanya nih, di periode ini kalian udah pernah ikut lomba belum sih sebelumnya? Kalau lomba sih belum ada atau yang cowok udah ada.
Belum juga ya? Berarti kalau yang lomba itu kita belum ada kesempatan karena kan ini baru pulih pasca Covid kan. Nah, cuman kalau sparring kita lumayan, sering sih kalau sparring. Mau yang cowok atau yang cewek pernah juga. Oh, oke oke. Kalau misalkan sparring gitu biasanya sama siapa sih, Kak, lawannya? Kalau sparring itu biasa kita sih lawannya nggak jauh-jauh banget dari univ kita sih. Maksudnya kayak ada Esa Unggul, ada juga dari univ, BINUS gitu sih paling. Ya TSM juga pernah. Oke. Untuk belakangan ini kalian bakal ngadain sparring lagi apa enggak nih? Rencananya ada sih, tapi itu buat cowok aja ya, buat cowok aja karena kita juga yang cewek juga lumayan sering. Jadi itu kalau misalnya sama univ, belum tentu cewek cowok gitu loh. Jadi kadang cowoknya aja, kadang ceweknya aja gitu. Untuk yang ongoing ini bakal cowok doang gitu, iya. Oh, bakal cowok. Apakah udah tahu lawannya siapa nih? Kalau kemarin sih kita ada mau sparring sama Esa Unggul lagi ya. Mhm mhm. Sering ya sparring dengan, universitas-universitas tersebut ya? Iya lumayan sering karena juga kita kan, relasinya banyak gitu. Oke oke. Terus kalian berarti, yang lagi dipersiapin untuk acara itu gathering ya? Iya gathering, itu sih kayaknya proker terakhir kita di periode ini, gathering, iya. Setelah itu udah ya, nggak ada lagi? Habis setelah ini sih udah. Oke, kita udah ngebahas tadi dari proker, dari sparring, dari latihan. Sekarang kita pengen nanya nih. Pencapaian dari UKM Livosta yang paling apa ya namanya? Paling Diraih? paling pengen diraih. Kalau pencapaian sih yang paling pengen diraih ya pasti menang lomba, terus kalau bisa ya kita ngewakilin univ gitu sih, maksudnya dari skala nasional lah kalau bisa juga, kalau antar klub atau antar universitas gitu loh. Kalau dari aku sendiri, pencapaian aku pengen buat Livosta itu, aku pengen Livosta itu jadi salah satu UKM voli di universitas swasta paling berpengaruh di Jakarta sih, pengen banget itu. Oh, pengen jadi, UKM voli terbaik ya? Iya, salah satu yang paling terbaik lah, pengennya sih gitu. Keren keren. Kalau boleh tahu kalian tuh ada komunitas, voli gitu nggak sih dengan universitas lain kayak perkumpulan-perkumpulan gitu? Kalau komunitas sih dibilang komunitas juga enggak ya, tapi kita sering main bareng aja sih, kayak hari Jumat gitu kita sering main di Gor-Grogol juga, ada anak Binus, ada anak TSM juga, ada Prasmul juga. Jadi kita paling sering main gitu sih sama mereka-mereka. Oke oke. Terus, kalau boleh tahu nih, voli UKM tuh terbentuk sejak kapan sih dan awal mulanya terbentuk tuh kayak gimana? Voli UKM sih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih terbentuknya tahun 2013 dan terbentuknya itu karena, yang paling aku bisa, kasih tahu sih paling itu karena biar ada wadah buat para anak Untar yang suka banget main voli. Nah, biar kita ada wadah buat mereka gitu, buat mereka bisa main voli juga, main voli bareng kita, terus, biar ada wadah untuk pertandingan juga, dan hopefully sih bisa menang, beberapa pertandingan karena yang sebelum-sebelumnya juga lumayan banyak ya menang pertandingan sebelum era Covid gitu. Berarti Livosta ini memang sengaja dibentuk buat mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang misalnya ada yang berbakat di bidang voli, terus ada yang hobi di voli, dan juga sekalian mengharumkan nama Untar juga ya. Iya betul. Apalagi nih Zel yang pengen ditanyain Zel ke mereka Zel. Kalau boleh tahu nih, kalian kan sering sparring, main-main voli gitu. Nah, biasanya pelanggaran terberat apa yang pernah kalian lakukan selama, mengikuti sparring itu? Eh dari personal kita nih berarti. Iya, boleh. Kalau dari personal kita sih ya, dari aku sendiri itu sih nggak pernah kena pelanggaran apa-apa ya. Jadi selama main juga yang ngikutin aturan aja, selalu main yang kayak yang ngikutin aturan aja sih, terus juga nggak pernah yang mancing-mancing emosi musuh juga, nggak pernah mancing-mancing gimana-gimana, jadi selalu aman aja sih, nggak pernah kena kartu kuning atau kartu merah juga nggak pernah.
Berarti selama main dari kalian gak pernah ngetonting-tonting gitu ya? Iya, belum pernah sih kebetulan. Ya, karena kalian biasanya mainnya friendly match dong berarti ya hitungannya? Iya friendly match, cuman kalau kalau kompetisi juga kita benar-benar ikutin peraturan dari wasit sih, gitu. Oke. Balik-balik friendly match nih, gue pengen nanya nih. Menurut kalian, gimana sih eksistensi kompetisi voli yang di Indonesia dibandingin sama kompetisi olahraga lain nih? Kalau buat eksistensi voli di Indonesia itu sebenarnya udah mulai meningkat ya. Sebenarnya kan kalau dulu-dulu kita lihat kan eksistensi voli itu di Indonesia kan sangat kayak agak kurang. Nah sekarang tuh mulai terlihat dan mulai naik-naik juga karena Indonesia juga udah punya target sekarang kan dibuat di kompetisi volinya sendiri. Supaya dari yang awalnya cuma di Southeast Asia sekarang dia targetnya sampai di Asia gitu. Oke oke. Berarti, menurut kalian voli di Indonesia udah cukup berkembang ya? Iya udah cukup lah. Oke, menurut kalian, voli di Indonesia ini udah cukup baik belum untuk berkompetisi di Asia maupun di luar Asia? Kalau lihat dari progres, biasa kita nonton di acara-acara voli gitu sih, itu kebanyakan udah meningkat pesat banget ya. Apalagi yang pas di Asian Games kemarin itu juga udah bagus banget dan, aku yakin sih bisa nyaingin sampai ke Asia bahkan sampai ke dunia gitu. Oke, nih gue pengen nanya nih ke kalian. Menurut kalian sendiri, apakah prospek atlet-atlet, bukan atlet sih, anak-anak yang berpotensi berbakat untuk jadi atlet voli tertarik buat masuk ke Untar? Mungkin bisa tertarik ya karena juga dari dulu kita punya prestasi, kita juga dulu punya prestasi sebelum COVID ini, juga prestasi kita juga lumayan bagus, ya mungkin akan tertarik gitu sih. Walaupun banyak pesaing juga dari univ lain yang punya volinya juga lumayan bagus, tapi kita yakin kalau eh, karena prestasi yang kita punya mereka pasti tertarik sih. Oke, gimana Zel? Ada yang mau ditanya? Wah, ternyata UKM Voli menarik banget ya. Menarik banget sih. Apalagi sering sparring-sparring sama universitas lain gitu. Sparringnya nggak dikit lagi sama univ lainnya, banyak. Bener, jadi banyak perkumpulannya ya bisa dibilang gitu. Kurang lebih sih. Oke, sekian podcast Kema, Kami mengucapkan terima kasih kepada UKM Voli yang udah bersedia hadir. pada hari ini ya kita say thank you ke kakak-kakak dari Livosta. Thank you juga, untuk podcast Kemah udah ajak kami buat podcast di sini. Thank you. And see you. Sampai jumpa kembali.